Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kintanaja Arianti, teman saya Masyito Nur Hasanah dan Adelia Kusnadi. Di sini kami akan sedikit menyampaikan materi mengenai organisasi pengelola zakat, LAS, BAS, dan UPZ. Baik, langsung saja. Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ adalah sebuah organisasi yang tugasnya untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat antara lain 1. Syariah Islam, 2. Amanah, 3. Kemanfaatan, 4. Keadilan, 5. Kepastian hukum, 6. Terintegrasi, dan 7. Akuntabilitas. Berikut ini macam-macam organisasi pengelola zakat. Yang pertama ada LAS atau Lembaga Amil Zakat. LAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau diperkasai masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri yang didukung oleh pemerintah. Dalam proses pengelolaan zakat terdapat 3 peran yang dimainkan, yaitu operator, pengawas, dan regulator. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelola Zakat, dapat diketahui bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan motivator. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dalam proses pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAS, sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan peran yang dimainkan LAS adalah sebagai operator pengelola zakat. Untuk tugas LAS ada 3, yaitu penghimpun, pengelola, dan pendistribusian dana ZIS. Yang kedua ada Badan Amil Zakat atau BAS. BAS adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengurusnya terdiri dari pejabat Departemen Agama dan Masyarakat. BAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat, dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Tugas dan fungsi BAS. Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Badan Amil Zakat memerlukan manajemen. Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah. Fungsi-fungsi manajemen dalam BAS itu antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam struktur lembaga BAS terdiri dari 3 bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Fungsi-fungsinya antara lain 1. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan fatwa, sasaran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. 2. Komisi Pengawas memiliki fungsi pelaksanaan pengawas internal atau operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh BAS. 3. Badan Pelaksana yang mempunyai fungsi melaksanakan kewajiban BAS dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat memiliki kewajiban antara lain melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan, mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan,
menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya, merencanakan kegiatan tahunan, dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di daerah-daerah. Tentang unit pengumpulan zakat. Unit pengumpulan zakat itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten Kota untuk mengumpulkan zakat. Unit pengumpulan zakat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2009 pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa Basnas dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibu kota negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tentang tugas dan fungsi unit pengumpulan zakat ada dua, yaitu penghimpunan zakat yang terdiri dari melakukan sosialisasi kewajiban JIS di wilayahnya, memberikan pelayanan kepada muzaki, mengumpulkan dana zakat dan dana non-zakat, melakukan administrasi pengumpulan dana JIS, mengelola database muzaki, dan memberikan laporan kegiatan pengumpulan JIS di UPZR. Yang kedua tentang fungsi penyaluran atau pendayagunaan zakat yang terdiri dari membuat program penyaluran yang tepat dan sesuai dengan syariah, menyalurkan dana JIS kepada mustahik. Yang ketiga, melakukan administrasi dana JIS kepada mustahik, melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik. Selanjutnya tentang prosedur pendirian unit pengumpulan zakat, yaitu pertama, instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada Basnas. Yang kedua, Basnas akan melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan berdasarkan data atau dengan melakukan kunjungan. Yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, jika unit pengumpulan zakat sesuai dengan kriteria Basnas, maka akan diberikan surat keputusan pengukuhan UPZR Basnas kepada instansi tersebut. Yang terakhir, setelah surat pengukuhan UPZR diajukan dengan perjanjian kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan Basnas dengan UPZR Mitra. Selanjutnya tentang macam-macam amil. Menurut Ibnu Katsiri, amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha untuk mengelola zakat. Sedangkan menurut At-Tabi'i, amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik. Menurut Andalusi, amil adalah seorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan tugas amil terbagi menjadi dua, yaitu bagian pengumpulan dan pembagian. Untuk macam-macam amil ada amil tetap, amil tidak tetap, dan amil relawan. Untuk syarat-syarat menjadi amil yaitu beragama Islam, dewasa atau balik, jujur dan amanah, dan memilih kemampuan untuk menjalankan tugas amil zakat. Yang terakhir, berkomitmen dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, hak dan kewajiban amil zakat. Yang pertama, hak amil zakat. Hak amil atas zakat merupakan pengecualian atau istisna jika pemberian atas golongan penerima zakat adalah dikarenakan mereka tidak mampu atau inama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin, maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua alasan pemberian hak bagi amil zakat, antara lain: yang pertama, riwayat Ibnu Al-Qasim yang membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat. Dan yang kedua, hadis yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi 5 golongan kaya, salah satunya adalah bagi amil zakat. Hal ini disebabkan amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan. Selanjutnya, kewajiban amil zakat. Adapun kewajiban amil zakat adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat atau berzakat. Yang kedua, meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat. Yang ketiga,
Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima di kalangan mustahik. Yang keempat, mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.